Janganlah sampai kita menghina orang-orang yang tadinya miskin, karena apabila mereka mau berselawat, mau bekerja dan minta kepada Allah, insya Allah mereka akan sukses. Takutnya nanti kalian yang menghina akan menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, teriring doa mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dan ditetapkan iman. Ada satu kisah yang mana kisah ini menceritakan tentang seorang murid saya yang miskin, yang mana sudah barang tentu apabila orang miskin sudah tentu akan dijauhi oleh sebagian teman, karena dengan alasan inilah, dengan alasan itulah. Selain teman laki-laki, karena dia ini laki-laki, perempuan pun sedapat mungkin menjauhi dia. Jadi dia itu double. Yang pertama rupanya kurang tampan, yang kedua miskin. Jadi kalau misalnya rupanya kurang tampan, uangnya banyak, itu bisa diselamatkan, atau sebaliknya kalau ini kasihan, dua-duanya rupa kurang tampan plus miskin. Nah, jadi waktu lulus aliyah sempat kami ngobrol, karena saking akrabnya dengan anak didik, maka dia tidak lagi manggil saya bapak, melainkan abah. Nah, katanya, "Mbah, cita-cita saya kalau setelah lulus di aliyah ini, saya insya Allah akan mempunyai istri, terus baru melanjutkan kuliah." Saya ini setengah kaget, karena apa? Karena kebanyakan orang kuliah dulu baru beristri. Kalau dia ini cita-citanya beristri dulu baru kuliah. Nah, saya kasih nasihat, silahkan memilih istri, akan tetapi umur harus sampai, artinya harus mapan. Kalau bisa utamakan kuliah dulu. Nah, di situ alasannya kenapa dia mau beristri dulu baru kuliah, karena katanya dia mempunyai orang tua yang menginginkan cucu, sedangkan dia itu anak tunggal, anak satu-satunya. Nah, jadi setelah mendengar logika itu, alasan itu ya masuk akal, karena terkadang orang tua kan mendesak, "Nak, cepat punya istri agar dapat cucu," kan seperti itu. Akan tetapi karena terlalu akrab kami itu, setelah sekitar seminggu rasanya
Maka saya dipanggil itu apa, membantu si anak murid tadi untuk proses lamaran kepada salah seorang perempuan. Saya istilahnya minta bantu, ya saya bantu sekedar saya bisa. Akan tetapi yang menyedihkan, waktu lamaran itu si bapaknya perempuan tadi langsung menolak. Nah, kalau istilah orang itu tuh namanya orang tidak mau kan, langsung ditolak tanpa basa-basi. Alasan si perempuan tadi mau sekolah kah atau apa segala macam, tidak, ini langsung ditolak. Memang di sana ada bagusnya, akan tetapi ada juga negatifnya. Kenapa? Di sana tidak ada kebohongan sama sekali, langsung ditolak mentah-mentah. Tapi yang paling menyakitkan hati, dia katakan tidak mungkin bisa memberi nafkah anakku sekarang. Dia saja tidak bekerja dan tidak punya apa-apa. Dia orang miskin, kata orang tuanya, carilah orang miskin juga. Akhirnya orang tuanya dan saya pulang, disampaikan ke anaknya. Anaknya langsung menangis saat itu juga menangis. Terus dia sampai dia minta kepada saya, artinya tolong carikan pekerjaan yang mudah-mudahan pekerjaan itu bisa saya kerjakan. Saya waktu itu karena tidak mempunyai teman yang banyak, bingung juga. Apalagi pekerjaan sekarang ini, ada pekerjaan belum tentu cocok untuk dia. Akan tetapi saya tetap berusaha. Akhirnya dapatlah sebuah pekerjaan, yakni membersihkan sampah-sampah yang ada di pasar itu. Dan hasilnya alhamdulillah lumayan. Nah, akan tetapi si orang tua tadi tetap mendesak anaknya untuk segera menikah dengan alasan ingin menimang cucu dan lain sebagainya. Selain itu alasan sudah tua dan lain sebagainya, dan anak tunggal, anak satu-satunya. Akhirnya kali kedua ada salah seorang perempuan, tidak sekaya yang pertama tadi, terus dilamar. Apa yang terjadi? Ditolak juga dengan alasan saya tidak mau punya mantu tukang bersih-bersih sampah, bau katanya. Nah, setelah yang kedua ini, si anak tadi terus kami nasihati dan lain sebagainya, jangan putus asa. Akhirnya dia minta carikan orang alim, seorang ulama yang bisa dimintai amalan. Nah, maka kami pergilah waktu itu tuh ke Banjarmasin, terus minta ke salah satu kiai amalan. Nah, didampingi oleh saya. Kata kiai itu, kata tuan guru itu, amalannya gampang saja, yaitu bersalawatlah sebanyak-banyaknya salawat Jibril, dan berusahalah malam perbanyak salawat, terus perbanyak salat tahajud, minta kepada Allah dengan menangis, dengan penuh harapan, sepenuh harapannya. Insya Allah apabila bisa menjalankannya, kamu akan menjadi orang berhasil dan
kata guru tadi, kata kiai tadi, ulama tadi, artinya saya yakin apabila bersalawat dalam tempo yang panjang dan selalu kontinu, mereka yang menolak kamu akan menyesal dan kamu akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Nah, semenjak mendengar itu, akhirnya dia pulang, dia beli tasbih, dia belikan saya tasbih satu, dia satu. Sebetulnya saya pun pernah menyuruh dia untuk bersalawat, tapi karena saya tidak alim, tidak punya ilmu yang banyak, jadi hanya sebatas didengar. Tapi yang satu ini karena ulama karismatik, dia didengar. Nah, setelah pulang tasbih bersalawat sebelum kerja ini, dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan dia berhenti menjadi tukang bersih-bersih dan dia kuliah. Nah, setelah kuliah, beberapa bulan kuliah, dia sudah bisa melamar pekerjaan di salah satu sanawiyah yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah bekerja sambil kuliah, alhamdulillah dia lulus S1 dan ibunya tidak terlalu memaksa lagi untuk menikah. Setelah lulus S1 sambil kuliah, sambil kerja menjadi honorer, dan alhamdulillah diangkat menjadi pegawai negeri. Dan selain itu dia mempunyai usaha-usaha ponsel di beberapa tempat. Dan alhamdulillahnya lagi dia mempunyai beberapa orang anak buah. Waktu dulu kan sangat sulit untuk beli pulsa segala macam. Jadi dia sudah punya beberapa anak buah. Akhirnya salah satu pendaftar di tokonya untuk menjadi anak buahnya adalah perempuan yang pernah dia lamar. Dan alhamdulillah dia sudah mempunyai istri, mempunyai anak, dan mempunyai usaha-usaha yang sukses dan maju. Dan menurut cerita dari dia bercerita bahwa seperempuan yang 2 orang yang menolak tadi sampai saat ini tidak mempunyai pasangan alias masih jomblo. Maka dari itu janganlah sampai kita menghina orang-orang yang tadinya miskin, karena apabila mereka mau bersalawat, mau bekerja dan minta kepada Allah, insya Allah mereka akan sukses. Takutnya nanti kalian yang menghina akan menyesal seumur hidup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.